Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Berkat Jayanehe. Nama saya Frans Tago. Nama saya Ria Sudarti Wadudu. Nama saya Tekus Yaswandula. Kami dari kelompok 4 di mata kuliah Etika Bisnis. Kami akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Etika dalam Berjualan di Media Sosial. Baik, kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu etika dalam berjualan di media sosial. Perlu kita tahu apa itu etika dan etika bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, adat, atau tata cara. Dalam konteks umum, etika dipahami sebagai ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral seseorang. Sedangkan etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip moral dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Hal ini mencakup sikap jujur dalam iklan, tidak melakukan penipuan, tidak memalsukan produk, hingga menghargai hak konsumen. Media sosial dan perkembangannya. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunaan untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten dan penggunaan lain secara online. Dalam 2 dekade terakhir, media sosial mengalami perkembangan pesat. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Dalam konteks bisnis, media sosial memberikan banyak manfaat seperti promosi murah, jangkauan luas, interaksi langsung dengan pelanggan, dan kemudahan analisis data. Baik, sebelumnya telah dijelaskan kepada kita mengenai pengertian dari etika serta etika bisnis dan juga proses perkembangan dari media sosial. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip etika berjualan di media sosial. Etika yang pertama itu kejujuran. Dalam konteks prinsip etika berjualan di media sosial, kejujuran mengarah kepada bagaimana seorang produsen menyampaikan informasi terkait dengan produk yang dijual itu secara apa adanya tanpa melebih-lebihkan kualitas serta manfaat dari produk itu sendiri. Etika yang kedua yaitu transparansi harga dan kebijakan. Hal ini berbicara mengenai bagaimana produsen menyediakan rincian harga dari suatu produk secara transparansi atau terbuka tanpa menutupi mulai dari ongkos kirim sampai pada pajak, serta juga menyediakan informasi mengenai proses kebijakan pengembalian barang jika terdapat ketidaksesuaian terhadap barang yang dipesan. Yang ketiga itu bertanggung jawab. Dalam hal ini bertanggung jawab mengarah kepada bagaimana seorang produsen atau penjual bertanggung jawab terhadap barang yang dia jual, mulai dari kualitas serta keluhan-keluhan yang disampaikan oleh konsumen. Prinsip keempat yaitu menghargai privasi konsumen. Hal ini berbicara terkait bagaimana seorang produsen itu sendiri menjaga serta merahasiakan data-data atau informasi-informasi konsumen yang mungkin bersifat sensitif. Misalnya saja tidak menyebarluaskan nomor handphone konsumen secara sengaja tanpa ada persetujuan dari konsumen itu sendiri. Yang prinsip kelima yaitu tidak menjelekkan pesaing. Hal ini berbicara terkait dengan bagaimana seorang produsen atau penjual itu bisa bersaing secara sehat terhadap pesaing, terhadap penjual lain atau produsen lainnya. Misalnya saja tidak menyebarluaskan opini buruk mengenai penjual atau produsen lain. Dan prinsip yang terakhir itu komunikasi profesionalisme. Hal ini berbicara bagaimana seorang produsen itu tetap bisa merespon keluhan-keluhan konsumennya secara sopan dan juga profesionalisme walaupun melalui platform informal. Baik, selanjutnya adalah etika berjualan di sosial media. Contoh pelanggaran etika berjualan di sosial media yaitu 1. Menjual produk palsu atau tidak sesuai barang yang dibuat menyerupai produk. Produk palsu ini adalah
barang tiruan yang dibuat untuk menyerupai produksi asli dari suatu merek tertentu tanpa izin dari pemilik merek tersebut. Contohnya adalah tas terbuat dengan logo merek terkenal, padahal bukan produksi asli dari merek tersebut. Produk tidak sesuai. Tidak sesuai ini adalah barang yang tidak memenuhi deskripsi atau janji yang diberikan kepada pembeli. Misalnya, penjual mengklaim barang terbuat dari kulit asli, padahal sebenarnya dari bahan sintetis. Kedua adalah testimoni palsu. Testimoni palsu ini adalah pernyataan atau ulasan yang dibuat seolah-olah berasal dari pelanggan yang nyata, padahal sebenarnya yang dibayar untuk memberikan ulasan positif tanpa benar-benar mencoba produk atau jasa. Tujuan dari testimoni palsu ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli atau memanipulasi citra produk atau layanan. Ketiga adalah spamming. Spamming ini adalah tindakan mengirimkan pesan secara massal dan berulang-ulang tanpa izin atau keinginan penerima dan tujuan promosi penipuan atau menyebarkan informasi tertentu. Pesan spamming ini muncul di berbagai platform seperti email atau spam, media sosial atau komentar spam di aplikasi chat pribadi seperti WhatsApp atau Telegram. Keempat adalah menggunakan foto produk orang lain. Menggunakan foto produk orang lain ini berarti mengandung gambar produk yang dibuat atau dimiliki pihak lain. Biasanya penjualan lain, fotografer atau pemilik merek tanpa izin lalu memakainya untuk kepentingan sendiri, misalnya untuk promosi di media sosial. Contoh kasusnya adalah foto dari toko pesaing lalu menggunakan di toko sendiri, padahal produkmu kualitas yang berbeda. Kelima adalah respon kasar terhadap keluhan konsumen. Respon kasar terhadap konsumen adalah ketika penjual atau pihak pelayanan memberikan jawaban yang tidak sopan, emosional, menyalahkan atau meremehkan saat konsumen menyampaikan keluhan atau komplain. Keenam adalah transaksi tidak transparansi. Transaksi dan tidak transparansi ini adalah proses jual beli yang tidak dilakukan secara terbuka atau jujur dan lengkap dalam konteks bisnis atau jual beli. Berarti penjual menyembunyikan informasi penting atau informasi produk, harga, dan tambahan atau syarat informasi tersebut tidak jelas dengan sebenarnya mereka bayar atau terima. Tanpa peradaan etika terhadap konsumen dan penjualan. Tanpa terhadap konsumen, satu, mengalami kerugian finansial akibat penipuan. 2. Merasa tertipu. 3. Kurangnya informasi yang jelas. Dampak terhadap penjualan. 1. Reputasi bisnis rusak karena alasan negatif yang menyebar luas. 2. Reputasi rusak. 3. Tuntutan hukum. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jangan lupa Like, Komen. subscribe. dan